Ya kalau soal pengalaman motret di ruang publik sih, saya rasa mengalir begitu aja ya. Tapi memang di awal kan kayak eh, ada rasa takut atau ragu. Cuman kebetulan waktu itu saya posting dan di beberapa grup saya posting itu. Kemudian hari itu ada eh, seorang yang DM saya. Seperti yang kita ketahui kayak street kan multi tafsir, Mas. Iya, betul, Semakin banyak kita mendapatkan cerita dari foto itu, nah saya merasa itu titik keberhasilannya. Harusnya lebih bagus lah. Tapi memang terbukti, Mas. Bagus sekarang. Iya, Saya betul, sendiri setuju. salut sih. Iya, iya. Ya, saya belajar banyak dari mereka. Bareng teman-teman tapi jangan banyak-banyak, Mas. Oh iya, iya. Bisa 3 atau 4 aja lah. Rombongan nanti. Iya, kebanyakan bercandanya ya malah ya. Banyak makan nanti. Oh iya, betul. Bah nanti ya. Betul. Mas Awan ini kan termasuk sosok awal di street fotografi Solo Raya ya Mas ya. Bisa diceritakan Mas, tahun berapa dan bagaimana awal mula tertarik dengan street fotografi ini Mas? Wah, kalau soal ketertarikan fotografi berarti ceritanya panjang, Mas Fajar. Ya, Ya dimulai ketertarikan dengan kamera. ya. Kalau mungkin di tahun 2004, Mas. Udah lama sekali kan. Wah, Nah, 2004 ya? Oh, itu kan awalnya kalau di kampung itu kan biasa ada semacam Ya. apa ya? Perkumpulan remaja gitu kan. Oh gitu. Oh, nah kebetulan saya itu bagian dokumentasi. Oh gitu. Oh, karena di waktu itu kan kamera masih pakai analog. Ya. Iya, biasa kan panitia menyediakan raw film. Haha. Nah, itu raw film itu biasanya isinya kan 36 foto kan, Mas. Ya, ya. Itu sengaja saya sisakan, Mas. Mhm. 5 atau 6 itu buat hobi saya sendiri. Ya, ya. Jadi dari situ bisa tuh ambil-ambil foto di ruang publik selain acara. Oh gitu, ya, ya. Itu bisa dibilang awalnya saya mulai nyetrit. Iya. Wah, 2004 itu lama banget ya Mas ya. Oke, Ya, memang. tapi belum kenal, Mas. Street itu apa itu belum kenal. Ya, ya. Terus mulai kayak apa itu dari referensi banyak-banyak lihat buku itu kan mulai kenal street. Dan awal itu banyak semacam kayak grup di Ya, ya, Facebook ya. ya kayak iOS atau apa itu saya mulai kenal street dan ya udah mengalir apa adanya seperti itu. Oh iya. Terus siapa saja sih Mas sosok street photographer nasional dan internasional yang saat itu menjadi acuan Mas Awan? Kalau street fotografi saya malah di zaman itu kurang tahu ya, Mas ya. Oh Tapi gitu. saya kenal fotografi kan dari majalah National Geographic. Ya. Nah, dari situ kan muncul tuh banyak sekali fotografer yang saya kenal kayak Henry Cartier, terus Oh, ya. si Sebastian Salgado, Ya, ya. Jody Cobb, dan lain-lain lah. Dari situ mulai tuh kenal street, apa itu street, dan saya kan taunya dulu human interest. Ya, ya, ya. Begitu udah tahu street, oh ternyata human itu memang bagian dari street. Ya, Oh, saya gitu. tekuni lah di situ. Tapi kalau pertanyaannya street photographer favorit, malah saya dari Indonesia ya. Kayak Oh gitu. Mas Erik itu kan saya baru tahu. Eric Proste ya. Itu Oh, kan iya. setelah kenal bukunya, ya seru juga. Panel, Iya, iya, iya. mulai anut tuh style-stylenya. Iya, iya. Jadi apa yang kembang? Wah, nggak ngoten. Anu Mas. Anu tadi kayaknya mboten digawe-gawe ya. Nah, nggih, natural istilahnya. Ini hobi sok. Terus Waduh, komunitas mas. komunitas Solo. Matur nuwun ya, Pak. Iya, iya. Sekarang Pak. Bagaimana nih Mas Awan pengalaman saat pertama kali motret di ruang publik? Nah ini. Ya kalau soal pengalaman motret di ruang publik sih, saya rasa mengalir begitu aja ya. Tapi memang di awal kan kayak ada rasa takut atau ragu. Cuman kebetulan waktu itu saya tertolong dengan adanya banyak event di Solo, kayak Oh gitu. banyaknya festival atau apa itu kan membuat saya bebas mau motret event di luar acara itu. Yang lain pada motret festivalnya, saya malah motret crowdednya para penonton Oh, atau gitu, ya, ya. aktivitas sekitarnya gitu, malah saya suka di situ. Nah, Ya mungkin
di situ jadi menemukanlah apa style saya ya di situ Mas. Agak Oh iya ya. sukanya di situ. Terus butuh waktu penyesuaian berapa lama nih sampai Mas Awan ini merasa terbiasa gitu motret di ruang publik, Mas? Semuanya ngalir sih Mas. Tapi tiap kali memotret pasti punya pengalaman baru ya. Ya. Jadi gimana menghadapi orang atau gimana merekam situasi yang menurut saya bagus atau objek-objek kecil seperti warna atau apa ya, lumayan belajar juga Mas setiap kali proses memotret itu. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama, sampai sekarang saya juga masih belajar ini soalnya. Oh gitu ya. Iya iya Iya, ya. menyesuaikannya juga sambil lihat-lihat referensi juga. Mas Awan, Ya, di mana sih tempat favorit yang membuat Mas Awan ini selalu merasa nyaman untuk melakukan street fotografi? Ada nggak satu tempat gitu? kalau tempat favorit saya rasa di semua titik di Solo ini Mas ya, karena saya seringnya motret di Solo. Iya. Itu hampir semua tempat itu menjadi favorit karena apa ya Mas ya, pasti punya semacam ciri khas sendiri setiap sudut kota itu. Iya ya. Cuman kalau tempat favorit ya semakin crowded tempatnya, semakin padat tempatnya, itu malah menjadikan saya mudah mengambil gambar karena saya banyak lihat elemen-elemen yang bisa saya jadikan karya dalam street sih. Iya iya. Ya. Tempat favorit di sini ya beberapa pasar tradisional yang masih belum kena rehab pembangunan sih. Ya bukannya saya anti dengan pembangunan, tapi dengan sesuatu yang natural gitu, saya lebih suka dan lebih mendapatkan momen yang saya mau. Jadi semakin crowded, semakin kumuh tempat itu, semakin saya bisa mendapatkan feel untuk berkarya sih. Oh iya iya iya. Terus pernah atau nggak nih Mas Awan itu mendapat teguran atau pujian dari seseorang di sosial media nih Mas? Entah mungkin karena orang tersebut itu tidak berkenan fotonya ditampilkan atau malah sebaliknya orang tersebut malah suka gitu. Pernah nggak Mas dapat momen seperti itu? Wah, kalau kritik, kalau gimana ya Mas ya, semacam kayak masalah setelah saya motret gitu ya Mas ya, Iya. di dalam medsos gitu ya. Ada sih Mas, pernah kejadian banyak, cuman saya beberapa juga saya lupakan. Kemarin pernah itu saya motret objek si bapak itu sedang tidur dengan dia seorang pedagang bakso. Oke. Dia tidur, saya ambil fotonya dan kebetulan itu antara sekitarnya dan si bapak itu memang ada kesatuan nih, kayak juksta gitu loh, karena Iya, iya, grupernya ada tulisannya atau apa itu saya posting dan di beberapa grup saya posting gitu. Mhm. Kemudian hari itu ada seorang yang DM saya Oh gitu. bilang, Mas itu tolong dihapus fotonya karena itu foto ayah saya. Wah, Oh. langsung saya minta maaf. Ya udah saya hapus itu aja. Semua saya hapus, saya minta maaf. Dan itu jadi semacam apa ya? Pelajaran baru buat saya karena ada batasan baru buat saya. Saya susah ya untuk mendapatkan objek yang tidur, bukannya trauma tapi memang pelajaran baru buat saya. Oke. Tapi kalau untuk ujian saya rasa ya mungkin kayak beberapa grup yang saya ikuti, kayak saya posting di grup itu mendapatkan beberapa frame atau Iya. istilahnya best mungkin ya itu ada. Iya. Tapi nggak begitu berpengaruh karena ya udah berkarya aja, nggak usah mikirin pujian atau apa. Iya. Tapi ada satu cerita nih Mas, buat saya itu lebih dari pujian karena ceritanya mungkin agak unik. Jadi pernah juga saya motret nih, yang merasa udah sering motret dan saya itu vakum, saya posting foto yang sembarang gitu loh, Iya. sembarang. Saya sembarang daripada dibuang sayang gitu kan. Iya. Nah ternyata satu foto saya itu diposting di grup lain oleh fotografer lain. Oh gitu. Ya ya. Nah itu malah yang tahu teman saya karena saya kan motret pakai Nikon. Nah itu diposting di Canon Group gitu. Ya.
Nah, ada yang bilang kalau Mas ini foto kamu diambil orang gini-gini. Ya saya santai ya, malah bagi saya itu sebuah pujian karena Iya. foto yang saya anggap apa ya Mas ya, nggak kepake malah dijadikan. Nah itu Iya, kan iya, iya. buat saya seru gitu loh. Dicuri lah ya. Nah itu malah Heeh. yang lain apa ya komen kalau saya sih ya silakan asal apa ya Mas ya, ya agak nggak benar tapi ya Ya. buat saya itu sebuah pujian lah. Ya, betul. Dihikmahi sebagai pujian ya, walaupun Iya, itu malah. dicuri gitu ya malah ya. Karena Ya, itu ya. foto menurut saya foto beneran apa sih seorang bapak yang sedang bertemu di jalan sama naik sepeda dia ngobrol. Saya foto juga sambil ambil aja lah gitu malah. Ya. Bagi dia bagus kan lucu ya Mas ya. Betul, setuju. Satu hal nih Mas yang saya amati dari foto-foto Mas Awan ini adalah bahwa Mas Awan itu banyak mengabadikan kondisi realita manusia atau masyarakat, Mas. Apa sih yang ingin Mas Awan sampaikan melalui foto-foto tersebut, Mas? Ya karena basic saya kan motret human interest sih Mas. Jadi human interest dalam sebuah street ya. Iya. Jadi saya mengambil street portrait, mengambil urban fotografi, semacam dokumenter juga. Iya. Nah bagi saya mengabadikan aktivitas manusia itu menjadi sesuatu yang semacam dokumentasi hari ini tapi tidak bisa didapatkan besok hari. Jadi kayak semacam langkah peradaban gitu loh Mas. Iya, betul. Contohnya gini aja lah, saya banyak sekali mungkin motret mural Mas. Mural itu Iya. kan street art, satu paduan street art yang saya Iya. abadikan lewat fotografi dan itu kita nggak tahu tuh mural itu kapan akan diganti, kapan akan dihapus. Iya, betul. Ya kan di tembok yang sama gitu loh. Iya. Nah itu bagi saya masa yang mau gambar disuruh ngulang gambar kan Oh, nggak iya, mungkin. betul, Jadi betul. ya udah saya abadikan di situ. Ya. Semacam mengabadikan peradaban gitulah ya, Mas ya. Sama kalau soal aktivitas manusia kan banyak juga Mas, kayak di pasar beberapa aktivitas jual beli yang mungkin sekarang udah digantikan dengan Mhm. sistem online misal, Iya. atau beberapa bapak atau ibu yang berprofesi sebagai semacam servis beberapa perabotan rumah tangga itu kan kalau sekarang susah didapat. Jadi kayak saya pernah motret juga bapak yang mereparasi payung di waktu Iya. musim hujan seperti ini kan, itu juga sayang banget kalau tidak kita abadikan. Mhm. Jadi Iya, seperti itulah Mas, kalau untuk alasan kenapa saya motret ya buat peradaban, langkah peradaban, bukan peradaban sih terlalu besar ya, tapi satu memori atau romansa yang di suatu hari akan kita ingat sih Mas. Iya, betul. Terus nih Mas, batasan seperti apa sih yang Mas Awan ini garis bawahi setiap kali mengabadikan kondisi realita manusia atau masyarakat nih Mas? Yang Kalau- menjadi batasan Mas Awan gitu. Kalau batasan ya tadi yang udah saya ceritakan mungkin kayak objek gitu. Tapi ini Mas ya, batasan saya ya Mas ya. Iya. Bukan Betul. membuat Ha. pengaruh atau orang harus gini harus ini enggak. Saya enggak berniat juga Betul ya. membatasi orang untuk berkarya. Iya. Tapi ada batasan juga yang mungkin yang pasti jelas itu adalah homeless Mas. Saya nggak mungkin motret homeless Oke, karena oke. homeless pengemis itu kan kita nggak dapat apa-apa dari foto itu kan. Iya. Karena di samping nggak ada artnya juga males lah ya. Terus yang Iya. kedua mungkin yang kedua motret orang tidur tadi, dan yang pasti tidak akan motret penyiksaan binatang karena Oke. saya kayak apa ya Mas ya, beberapa mungkin di dalam keramaian mungkin ada ada topeng monyet atau apa yang Oke. si monyet itu di Rantai gitu ya. itu kan ya mungkin bagus, atau apa ya Mas ya, atau mungkin di luar sana susah untuk dipublikasikan. Pernah juga sih motret adu ayam gitu kan, tapi enggak sisi pengadunya Iya, gitu. betul, Tapi betul. ya itulah Mas, kalau Oke. batasan-batasan ya kita harus tahu lah. Satu komposisi dalam street fotografi yang paling disukai nih Mas. Apa nih Mas? Dan apa kesulitannya menurut Mas Awan? Kalau soal komposisi banyak sih Mas yang pengen saya coba, dan apa ya,
tergantung di mana objek dan tempatnya sih Mas ya. Mungkin kayak drugstore atau semacam leading line itu saya juga suka. Cuman yang saya gemari itu mengingat saya mengabadikannya semacam kayak urban gitu ya. Ada dua sih Mas yang saya gemari itu. Satu, layering pasti. Ya, Karena pasti itu. di tempat crowded itu, terus sama satu lagi street portrait Mas, karena saya Iya. suka mengabadikan face orang yang ada di situ. Tapi kesulitan dari apa tadi, layering ya, Iya. layering itu gimana kita mengatur. Nah karena Iya. ada foreground, ada objek tengah, ada background, dan Iya. ada situasi yang tertangkap itu kita harus jeli-jeli karena Iya, betul. dari angle mana kita mengambil itu membuat si cerita itu berubah. Dan seperti yang kita ketahui kayak street kan multi tafsir Mas. Iya, betul. Makin banyak kita mendapatkan cerita dari foto itu, nah saya merasa itu titik keberhasilannya. Jadi Mm-mm. kalau misal kita layering itu cuman kita sebagai foto biasa yang kita tangkap ya, misal orang mau menceritakan gimana terserah, tapi itu kan menurut saya juga ada satu kegagalan sih. Mhm. Jadi itu kesulitannya layering. Jadi kadang ada sesuatu yang ini kayaknya kurang bagus, ya udah nggak tak posting atau nggak tak anggap hasil karya lah. Aha. Nah itu layering kesulitannya di situ. Kalau untuk street portrait ya pasti pendekatan, karena Iya, betul. gimana sih merekam atau mengabadikan satu muka orang atas izinnya kan susah. Jadi Betul ya. kita harus pendekatannya, harus mendapat ekspresi itu dari banyak cerita dari sebuah wajah itu kan susah Mas. Mhm. Kayak lagunya Ebit G. Ade itu loh, dari apa? Lesung apa dari tulang pipimu gambaran gitu kan. Iya. Susah Mas. Kerut-kerut wajahnya itu kan Nah, tidak semudah kita mengabadikan momen yang begitu luas saja. Iya. Dua itu sih Mas yang saya gemari dan susah juga menurut saya. Iya. Betul sih, kalau ditanya gitu favorit sebenarnya sih layering ya. Nah, Karena susah gitu ya. Nah, tapi dari sekian banyak nih karya Mas Awan yang sudah pernah dijepret gitu. Menurut Mas Awan, foto apa yang menjadi masterpiece nih? Satu foto mungkin Mas. Terus apa alasannya Mas? kalau masterpiece nggak ada Mas. Saya kalau foto itu ya banyak sih Mas. Bisa dibilang produktif, tapi untuk bisa dibilang itu masterpiece saya kok terlalu berhenti di sini gitu loh. Sebenarnya enggak Mas, saya nggak ada. Cuman ada satu foto Mas. Foto itu yang membuat saya sedikit bangga itu adalah foto itu mampu mengajak beberapa fotografer ikut membuat karya seperti yang kebetulan saya bikin tadi. Iya. Itu fotonya di Bendungan Colo Mas. Oh Jadi iya. ada peta-peta batu gitu. Kalau pas musim kering kan si air itu mulai surut, peta batunya kelihatan. Nah di situ kebetulan ada orang yang sedang melompat, Mas. Oh gitu. Oh, nah itu tak shoot. Kebetulan tak posting di beberapa grup di luar juga mendapat apresiasi bagus. Itu tapi bukan masterpiece itu Mas, tapi ya bisalah mengajak beberapa orang untuk motret di situ. Tapi ada juga sih Mas satu foto yang mungkin biasa aja Mas, tapi itu berkesan banget buat saya karena si foto itu sebenarnya sudah pengen banget saya foto ketika saya masih SMA. Jadi waktu saya SMA kan bolos tuh Mas seringnya, bolos di salah satu pedagang buku, gerobak pedagang buku. Itu ada pedagang bapak tua gitu. Dulu lokasinya di depan Pasar Legi Mas. Iya. Itu saya pengen banget, wah nanti satu hari saya punya kamera, mau saya foto. Dan kebetulan bener Mas, saya udah janji sama diri saya sendiri punya kamera, saya datang itu bapaknya. Alhamdulillah masih ada, saya foto gitu kan. Terus karena ya masih belum ada wifi juga di kamera, akhirnya beberapa hari kemudian saya cetak Mas, saya bingkai gitu kan, ukuran A3 lah. Rencana mau tak kasihkan ke bapaknya, tapi ya sampai sana bapaknya udah tutup, kiosnya udah nggak ada. Saya tanya orang sekitar, katanya bapaknya udah sakit, udah nggak bisa jualan lagi, tapi rumahnya juga nggak tahu. Akhirnya ya udah fotonya saya bawa pulang ya. Tapi itu buat saya beneran bukan masterpiece, tapi
karya yang berkesan ya. Wah, Ya, itu berkesan. kalau misalkan foto itu tersampaikan ke bapaknya pasti aduh nyes gitu ya rasanya ya. ya agak dramatis ini ceritanya. Bagaimana nih pendapat Mas Awan terhadap perkembangan street fotografi yang saat ini itu kan semakin banyak peminat ya Mas ya? Nah, Ya. dan bahkan muncul tren-tren baru nih dalam mengabadikan momen. Nah, pendapat Mas Awan gimana nih Mas? Wah, kalau saya sendiri lingkupnya kecil dulu nih Mas, Solo ya. Iya, ya. Solo itu buat saya perkembangannya bagus banget ya. Iya, ya. Kayak Mas Fajar Wah, dengan tuh. substannya, dengan ciri khas foto-fotonya yang udah beberapa kali dapat best. Sama ada juga itu Mas Ildo Bagus, dia juga sebagai Ya, ya. penggiat yang menurut Betul, saya betul. punya peran penting ya dalam Aha, regenerasi lah istilah kerennya. aha. Jadi beberapa teman-teman tuh dia kumpulkan, motret bareng, diskusi bareng, pameran bareng mungkin, atau kayaknya mau bikin buku foto juga, itu keren sih menurut saya. Dan yang bikin saya kadang apa ya Mas, buka-buka postingan itu heran juga nih, bisa ya dapat gambar kayak gini. Iya, Nggak iya, iya. kepikiran atau apa. Jadi saya malah banyak belajar dari mereka. Ya, betul. Jadi kalau perkembangan street sekarang itu mungkin karena terlalu banyak referensi juga, mereka juga banyak sekali apa dapat pelajaran dari beberapa melihat foto, literasi foto, ya pesat lah Mas perkembangannya. Terus Iya, di iya. samping itu kan juga dari faktor gearnya, Kiri ya. Ya, aha. apa itu beberapa lingkungan objek yang difoto udah nggak setakut mereka dengan kamera kan, Mhm. nggak kayak awal-awal Ya, kamera itu muncul, maksud saya awal-awal street fotografi di Solo itu muncul kan, orang masih merasa ragu gitu loh. Tapi sekarang kan udah dimudahkan, harusnya lebih bagus lah. Tapi memang terbukti Mas, bagus sekarang. ya Saya betul, sendiri setuju. salut sih. Ya, ya. Ya, saya belajar banyak dari mereka. Oke Mas Awan, kita Wah. istirahat dulu, duduk dulu. Oke, Kita ada kursi tuh kebetulan. Ya, kita duduk dulu. Aduh, lumayan ya. capek juga ya Mas ya. Iya. Oh iya Mas Awan, beberapa waktu lalu itu kan saya tahu Mas Awan ini mengeluarkan karya buku ya Mas ya, Iya. dengan konsep yang Oh. menurut saya unik ini Mas, yang dimana potongan fisik foto-fotonya itu tercetak dalam box. Nah itu bisa diceritakan Mas, ide awalnya gimana, terus karya tersebut itu mengulas tentang apa itu Mas? Jadi gini Mas Fajar, sebenarnya foto-foto yang mudah. Kebetulan saya dapat kesempatan pameran tunggal di Iya. ASDI, Ya. Akademi Seni Desain Indonesia. Nah itu dulu kan karena keterbatasan Iya. biaya, karena saya nggak bisa bikin katalog. Nah, Nah saya akhirnya di kemudian hari menyusul tuh beberapa foto yang saya pamerkan, saya tambahi beberapa foto, saya jadikan semacam box set lah istilahnya itu, dengan sistem DIY saya bikin sendiri. Hmm. Itu ini saya bawa, Wah iya di bawah ya. oh Mas, Wah ini ini, adalah wes ini ya. Kabare Solo, Kabari bertajuk Kabare Solo. Dari ini saya bikin semacam kayak paket bagi yang dewasa apa remaja di usia 90-an mungkin mendapat paketan seperti ini, hal yang biasa kan ya. Dan di sini ada desain perangko dari foto saya bikin sendiri. Ini Menarik ya. ini isinya seperti ini Mas Fajar. Ya. Kayak kita dapat paket nih Mas ceritanya dari Solo, karena kabar dari Solo ini kan surat, isinya surat Wih, dari mantap ini, Ya, ya. dan isinya beberapa Wah, ini. rilisan fisik Mas. Wah, rilisan fisik, Iya, iya. foto-foto yang ada Waduh, di Solo. Iya, iya, iya. Ini Mas Fajar. Ini beberapa apa ya Mas ya yang saya dapat dengan konsep saya pengen menceritakan Solo ini seperti apa, bukannya seperti Solo yang kita lihat di iklan-iklan pariwisata. Solo begitu indahnya, Solo begitu bagusnya, memang sih Oh, bagus, iya, iya. indah, cuman ada kok di balik itu cerita-cerita banyak yang Iya, iya, iya. Sisi perlu, mentahnya gitu ya. sisi dibalik semua itu. Aha. Saya berusaha mengabadikannya lewat karya ini, Iya, iya, iya. dan Keren ya. ya lumayan Mas, karena harus foto itu memang nasib terakhir dari sebuah foto itu memang harus dicetak.
Iya, Jadi betul. sayang sekali kalau cuman berupa Iya. file-file digital itu kan. Ah, ah. Saya juga berusaha nih Mas. Betul bikin betul. surat Keren Mas, keren Mas. PW juga ini. Iya iya iya. Terus selanjutnya nanti apakah akan ada karya buku lain lagi nih Mas? Nah ini kebetulan saya bikin Oh gitu. satu. Waduh, keren ya Mas Awan ini ya. Produktif ya. Wah, enggak juga Mas. Ini bukunya masih work in progress Mas. Oh, masih dalam Karena proses saya ya. bikinnya di sini juga DIY bikin sendiri. Hmm. Ini juga. Jadi saya jilid sendiri. Masih belum jadi Mas, masih mentah. Dan ini beda Mas sama buku yang ini karena yang ini buku ini saya berusaha mematahkan teori kalau street itu susah. Street itu harus di ruang publik yang rame, yang harus ini itu dan harus memakai kamera yang keren, mahal atau apa. Enggak, di situ saya mencoba kalau street itu mau pakai apapun dan dimanapun itu bisa Mas. Nggak harus Oke. pakai kamera mahal dan nggak harus berinteraksi dengan orang. Di sini saya bedanya ini sama foto sama buku yang pertama. Di sini saya nggak melibatkan unsur manusianya. Oh Memang gitu. simple. Iya. Saya bermain-main warna, bermain-main objek sederhana. SWP ya Mas ya. Itu ya karena Wih, keren itu. saya mencoba bikin saja nih. Dan ini nanti bukunya mau saya kasih judul Mas ya. Ah, Judulnya main-main Mas, main-main. Jadi main Oh. itu main bermain-main. bermain biasa. Main satunya yang satunya pikiran. Pikiran. Jadi kayak, Oh gitu kita ya. harus. Iya. Wih, Karena keren ya. saya harapkan jadi begini Mas. Kalau yang ini kan ya foto kan harus tadi multi tafsir. Ya Ah. meskipun dengan sesederhana ini kan kita memiliki persepsi sendiri-sendiri terhadap foto. Oke. Seperti ini Mas. Ya mudah-mudahan Wah, semoga Mas. memberi literasi barulah. Iya. Ya harapan saya. Kapan itu Mas kira-kira yang kedua ini Mas kira-kira? Mungkin awal tahun Mas, karena saya tahun, juga masih ngumpulin beberapa foto yang tercecer-cecer dan kemarin kebetulan filenya banyak yang hilang, sayang sekali juga. Tapi Aha. ya nggak apa-apa lah dengan yang tersisa itu mau saya selesaikan buku ini. Iya. Mudah-mudahan menambah Semoga lah. literasi Semoga. lah Mas. Wah, keren. Oke Mas Awan, sebelum kita tutup nih ya, saya punya 5 pertanyaan ya. Ini harus dijawab cepat, Aduh, gitu ya. serem. Nggak usah pakai mikir terlalu lama lah pokoknya ya. Saya serem. Oke ya. Yang pertama, Ya, motret malam atau motret saat hujan? hujan lah Mas. Saat Karena hujan ya. malam sama kalau buat saya sih hujan lebih banyak ceritanya sih. Oh gitu ya. Meskipun menantang. Oke. Yang kedua, motret sendiri atau motret bareng teman-teman? Bareng teman-teman tapi jangan banyak-banyak Mas. Oh iya. Bisa 3 atau 4 aja lah. Rombongan nanti. Iya, kebanyakan bercandanya ya malah ya. Banyak makan nanti. Oh iya betul. Wah nanti ya. Betul. Oke, yang ketiga. Nah, ini kamera yang dipakai Mas Awan ini ya. Oh, iya. Nikon D90 atau Nikon D600? Wah ini kamera murah semua. 600 Mas karena full frame. 90 bagus tapi enggak lah. 600. Oh gitu ya. D600 ya. Iya Mas. Oke. Yang keempat, JPEG atau RAW? Spek cukup. JPEG cukup ya. Saya males pindah-pindah soalnya. Oh gitu. Nanti penuh belum dipindah ya spek aja lah. Oh iya. Oke, nih yang terakhir ya, yang kelima ya. Nah ini, Erik Prasetya atau Vivian Maier. Nah, Vivian Maier apa ya? Wah berat nih. waduh, ini harus milih salah satu nih Mas. Kalau Erik suka, wah kayaknya Erik bagus tapi Vivian lah Mas. Vivian ya, Vivian Maier ya. Oke Mas Awan, sebelum kita tutup ya ini ya. Terakhir nih Mas, Iya, ini pengandaian Mas. iya Mas. Jika Mas Awan ini diberikan kesempatan untuk terlahir kembali menjadi sosok street photographer, maka kira-kira Mas Awan ini ingin menjadi sosok siapa gitu Mas? Reinkarnasi gitu. Iya, reinkarnasi gitu. Jadi diri saya sendiri Mas, jadi Awan Kinton dengan Wah, kisah-kisah fotoku yang seiring waktu aku dapat Mas. Jadi iya. ya mereka legend sih, keren, cuman ya udah dunia mereka, dunia saya. Wah, itu ya jawaban bijaksana sekali ya. Oke Mas Awan, terima kasih ya atas waktunya. Oh, ya. Sudah mau Mas, diajak ini ngobrol-ngobrol. ada Hah? bingkisan buat jenengan. Loh, Ini mungkin nggak seberapa tapi apa ya Mas ya? Semoga memberi literasi baru, bukan referensi Mas, bukan macam apa ya?
cara jenengan berfoto karena dia jenengan udah keren lah untuk Oh, loh. karya. Jadi Ini serius nih malah Mas, kok malah. anu Mas ya, diterima seadanya. Saya yang minta waktunya Mas Awan loh, malah saya yang dikasih sesuatu nih. Gak apa-apa Mas. Waduh. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan dilihat. Waduh, makasih banget ya Mas Awan ya. Eh. Pokoknya sukses terus buat Mas Awan, apapun yang dikerjakan Mas Awan, terus tetap terus nyetrit ya Mas ya. Amin, 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 amin. Kita tetap terus bareng-bareng nih Mas di Solo nih Mas ya. Sama tunggu ya punya. Oh iya, ditunggu Mas tahun depan ya. Ini kalau nggak rilis nanti saya tagih nanti. Oke, siap. Oke, gitu ya Mas Awan ya. makasih. Terima kasih atas waktunya, sukses terus untuk Mas Awan. Oh iya, Sukses Mas Fajar. oh iya. Kalau teman-teman pengen lihat Instagramnya Mas Awan bisa di mana Mas Awan? Di Awan Kinton 79. Oh gitu ya. Nah, di situ. Pakai spasi? Awan Pakai underscore? Underscore 79. Oke, @awan_kinton79 ya. Awan Kinton underscore 79 kayaknya. Lupa Mas saya. Lupa ya, coba nanti saya tulislah nanti ya. Oke gitu, terima kasih Mas Awan sekali lagi, sukses terus buat Sukses Mas semuanya, sehat Awan. terus. Oke, kita ketemu lagi di episode Street Talk berikutnya. Keep clicking.